Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Jaya dengan saya sendiri Rizal Masdi SPD dari SMP Negeri 3 Tenom. Saya Misri Suryani, SPDI dari SMP Negeri 3 Denom. Dan saya Teguh Juneta Kamisna dari SD 2 Pasiraya. Baiklah, pada saat ini kami akan mempraktekkan proses coaching supervisi akademik yang nantinya kami akan saling bertukar peran. Terus hari ini saya akan berperan sebagai pengamat. Saya sebagai coach. Dan saya sebagai koci. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Ya, Bu Misri. Assalamualaikum Bu Misri. Waalaikumsalam Pak Jal. Gimana kabarnya? Sehat Bu Misri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu Misri. Bu Misri, jadi nantinya Bu Misri akan melakukan prosesnya, di mana nantinya Bu Misri akan berperan sebagai coach dan saya sebagai pengamatnya nantinya atau observer ya. Iya. Jadi sebelum Bu Misri melakukan proses coachingnya itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan proses coaching nantinya. Pertama terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya ambil nantinya. Tentunya Bu Misri sebagai seorang coach sudah memahami betul yang namanya prinsip seorang coach ya, yang meliputi kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Di samping itu juga saya sudah yakin Bu Misri sudah paham mengenai dengan kompetensi inti seorang coach yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Dengan harapan nantinya saat proses coaching berjalan, ya, saya mengharapkan Bu Misri dapat menerapkan proses coaching dengan konsep alur tirta, ya, yang dimana nantinya berisi tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Siap ya Bu Misri ya? Siap, bisa mau siap. Insya Allah. Baik, jadi Bu Misri sebelum kita mulai nih ya proses coachingnya nantinya, saya ingin bertanya kepada Bu Misri, jadi terkait dengan kompetensi coaching, itu kompetensi apa yang akan Bu Misri kembangkan nantinya? Baik Pak Jal, di sini nanti kompetensi yang akan saya kembangkan di sini, yang pertama kehadiran penuh, Ya, terus juga mendengarkan secara aktif, ya, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach saya nanti. ya. Berarti itu kompetensi yang akan dikembangkan ya, Iya. kompetensi inti coaching. Jadi di antara kompetensi itu ada nggak apa kompetensi yang spesifik yang akan Bu Misri kembangkan? Yang jelas kompetensi yang spesifiknya saya akan mendengarkan aktif. Iya. Kemudian saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ya, kepada coach nanti, dan itu yang lebih spesifik buat saya Pak. baik. Yang paling spesifik berarti yang mendengarkan aktif ya. Yang Iya. tentunya kita sebagai seorang coach nantinya harus melaksanakan proses mendengarkan secara aktif, hadir secara penuh ya. Jadi untuk lebih mudah kita menggali permasalahan yang dialami oleh seorang coach ya. Baik, yang terakhir nih Bu Misri. Jadi sebagai tolak ukur ya, tolak ukur atau sebuah indikator ketercapaian atau keberhasilan yang ingin dicapai gitu ya. Apa ini Bu Misri? Indikatornya yang saya inginkan di dalam coach nanti, saya itu ingin mendapatkan solusi Ya. dan juga dapat menyelesaikan permasalahan melalui langkah-langkah yang telah disampaikan oleh coach saya, dan itu indikator saya. Baik Bu Misri, selamat menjalankan proses coaching, semoga berhasil. Baik Pak, terima kasih kembali. Assalamualaikum Pak Jon. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Pak Jon, sehat? Alhamdulillah sehat hari ini Ibu. Alhamdulillah Pak, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati sepertinya Bapak kelihatan tidak bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh saya tahu, apa Bapak ada masalah? Iya Bu, saya lagi ada sedikit beban atau masalahnya Bu. Kira-kira Ibu punya waktu untuk saya sebentar?
Insya Allah Pak ada. Dan Bapak pun jangan sungkan, tidak mengganggu saya. Kalau untuk Bapak ingin menceritakan sesuatu, menceritakan, saya siap. Jadi kira-kira di sini apa yang membuat Bapak tidak nyaman, galau? Jadi begini Bu, kemarin pas habis upacara bendera, Bapak Kepala Sekolah memanggil saya yang bahwasanya tahun ini anak kelas 5 harus dikasih naik semua kelasnya Bu. Sementara di kelas saya ada 3 orang siswa yang bermasalah. Yang 2-nya Bu jarang ke sekolah. Yang satunya lagi terjadi sebuah kecelakaan berat Bu, sehingga mengakibatkan kondisi kesehatannya kurang stabil gitu Bu. Baik Pak John. Jadi Pak John, kira-kira di sini apa yang kira-kira yang ingin Pak John dapatkan dari pembicaraan kita ini? Maunya saya sih begini Bu, anak yang tadi tidak sekolah itu maunya sekolah. Karena apa? Mereka yang tidak bersekolah, yang 3 orang saya sebutkan tadi, mereka tidak mau maksudnya tidak mempunyai nilai sama sekali terhadap mata pelajaran yang saya ampu. Sehingga ini kan waktu mau ujian semester 1 sudah hampir selesai gitu kan Bu kan. Nah, makanya saya kepikiran terus nih Bu. Tentang permasalahan ini, apakah Pak John sudah pernah membicarakan, bisa dengan kepala sekolah atau dengan teman-teman sejawat yang ada di sekolah Bapak? Saya sudah mencoba konfirmasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, bahkan saya telah berkonfirmasi dengan orang tuanya langsung, dan saya telah melakukan kirim pesan ataupun kirim kabar kepada teman terdekatnya untuk menyampaikan tugas-tugas yang saya berikan kepada siswa tersebut. Lalu bagaimana tanggapan dari kepala sekolah atau dari teman sejawat tadi setelah Bapak membicarakan masalah ini? Jadi tanggapan dari kepala sekolah dan teman sejawat, yang rencana saya ingin saya lakukan ini, beliau mendukung sepenuhnya untuk saya permasalahan yang akan saya lakukan nantinya. Sebenarnya sudah bagus. Bapak pun sudah menceritakan keluh kesah kepada kepala sekolah atau teman sejawat. Kira-kira ada lagi nggak yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan kita ini? Kalau yang saya dapatkan dari pembicaraan kita pada hari ini Bu, yang pertamanya semula saya berpikiran terus terhadap permasalahan ini, sehingga hari ini saya mulai beransur-ansur pulih peluang kembali untuk terhadap permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Tadi kan kita sudah berbicara panjang lebar, yang katanya tadi Bapak galau, tapi sekarang sudah beransur-ansur lebih baik. Ya, Dan itu perasaan Bapak hari ini. Ya, betul Pak Dan? Ya betul Bu. Ya, lalu kira-kira yang membuat Bapak masih ada mungkin sedikit merasa resah? Begini Bu, memang saya merasa resah. Kenapa? Karena anak yang 2 itu bisa kita hubungi langsung ke rumah ataupun istilahnya home visit, datang ke rumah untuk membimbing mereka. Kemudian yang satunya lagi, anak tersebut jauh Bu, dan orang tuanya kepingin anak tersebut nggak usah sekolah lagi. Dan saya sudah berupaya semaksimal mungkin saya memberi motivasi kepada anak tersebut agar anak yang satunya itu bisa menyelesaikan sekolahnya. Oh begitu Pak John. Jadi dari masalah itu tadi, seperti yang pernah saya katakan, kita bisa mengajak teman sejawat kita kan untuk bagaimana mengatasi masalah ini supaya lebih
jauh lagi, atau nanti kalau sudah waktunya kita bisa juga dari memanggil orang tua, atau kita cari jalan lain. Jadi permasalahannya pun itu sebenarnya jawabannya sudah ada sedikit dari Pak John tadi kan. Saya berharap di sini dari apa yang sudah kita bahas, lalu apa rencana Pak John selanjutnya? Rencana saya Bu akan melakukan kunjungan rumah ke rumah untuk membimbing siswa yang bermasalah tersebut. Wah, luar biasa. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide Bapak. Jadi rencana tersebut akan saya lakukan mungkin besok ya, setelah selesai jam pelajaran saya langsung ke rumah untuk lakukan actionnya lah. Saya akan memberikan tugas kepada peserta didik tersebut dan membimbingnya secara langsung, serta saya tungguin terhadap tugas yang saya berikan, dan saya memberi motivasi kepada peserta didik tersebut, membujuknya secara pelan-pelan, perlahan-lahan agar peserta didik tersebut mau bersekolah seperti biasanya. Baik Pak John, sekarang bagaimana perasaan Pak John setelah menceritakan masalah Pak John kepada saya? Kalau perasaan saya yang semulanya Bu galau, bimbang, setelah ini saya menjadi pikiran saya sudah seperti sudah lega, plong kembali. Itu yang saya rasakan. Alhamdulillah Pak John ya. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bapak pada akhirnya sudah merasa lega. Iya, terus dari yang sudah Bapak kerjakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Saya akan berprinsip ataupun berkomitmen Bu kepada yang aturan yang berlaku di sekolah, mulai misalnya kedisiplinan peserta didik, bekerja sama dengan para wali siswa, dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat untuk mendukung proses baik dalam pembelajaran maupun proses yang rencana saya tadi akan ke rumah terhadap siswa tersebut. Adakah batas waktu yang Bapak tetapkan agar semua permasalahan yang Bapak hadapi itu cepat terselesaikan? Jadi kalau batas waktu saya tidak memberi batas waktunya Bu. Saya terus berupaya semaksimal mungkin terhadap proses ini, yang maksud intinya pada suatu saat anak tersebut mau saya ajak untuk bersekolah kembali. Iya Pak John, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Oke, kalau ditanya dukungan, yang pastinya kan dukungan moral, ya kan? Memberi support kepada saya terus agar mampu menjalankan tugas-tugas yang dibebankan baik dari sekolah maupun dari lingkungan sekitar terhadap hal-hal yang saya kerjakan. Wah, ide yang bagus sekali Pak John. Semoga semuanya dapat segera terlaksanakan ya. Kalau misalnya bermasalah, apakah kiranya Ibu mau bersedia saya hubungi kembali? Siap Pak John, saya siap kapan saja. Oke, terima kasih Ibu ya. Terima kasih juga Pak John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Misri, alhamdulillah sudah selesai ya Iya, proses Pak. coachingnya ya. Alhamdulillah sudah Baik, selesai. tadi saya sudah menyimak ya, sudah memperhatikan bagaimana proses coaching berjalan. Iya. Jadi saya juga sudah mencatat ya beberapa catatan penting ini selama proses coaching tadi yang Bu Misri jalankan tadi. Jadi sebelum itu Bu Misri, sebelum saya sampaikan catatannya, jadi saya ingin menanyakan kepada Bu Misri apa yang sudah Bu Misri lakukan selama proses coaching tadi, dan apa kira-kira indikator keberhasilannya itu apa yang sudah Bu Misri capai tadi? Baik Pak Jal, di sini di saat saya sudah melakukan coaching tadi, Ya. indikator yang sudah tercapai di Ya. sini saya lihat coachingnya yang sendiri sudah
menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, memang seperti itu Bu Misri ya, sesuai dengan catatan yang saya catat tadi. Jadi dalam penyampaian dalam proses coaching tadi, Bu Misri memang sudah menerapkan yang namanya prinsip sebagai seorang coach ya, di mana meliputi kemitraan tadi, ada proses kreatifnya dalam menggali permasalahan tadi. Terus Bu Misri juga memaksimalkan potensi seorang coach tadi, di mana Bu Misri menggiring si coach tadi untuk menemukan kekuatan dirinya ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Terus di samping itu catatan saya, Bu Misri juga sudah menerapkan kompetensi inti seorang coach ya, di mana Bu Misri sudah berkehadiran penuh di sini dan juga melakukan proses mendengarkan secara aktif ya, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya. Dan yang paling penting Bu Misri, tadi yang saya perhatikan, Bu Misri memang sudah menerapkan proses coaching dengan alur tirta yang sangat baik. Sudah ada tujuannya, ya sudah ada identifikasi masalahnya, terus ada rencana aksi yang Bu Misri gali dari seorang coach tadi, terus si coach pun menyampaikan tanggung jawab dari rencananya tadi. Ya, Sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Saya berharap Bu Misri bekal proses coaching ini nantinya dapat menambah wawasan Bu Misri nantinya ya, sebagai bekal Bu Misri di kemudian hari ya. Baik Bu Misri, terima kasih sudah melaksanakan proses coachingnya dan sesuai seperti apa yang kita harapkan. Oke. Baik Pak, sama-sama. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jal. Waalaikumsalam. Sebelum kita melakukan coaching pada hari ini Pak Jal, kita harus mengetahui alur rubrik penilaiannya dulu. Sesuai dengan penilaian tirta ya. Kemudian bagaimana cara memberikan pertanyaan yang berbobot dan merespon menanggapi pertanyaan pada coachnya. Nah, jangan lupa nanti sesuai dengan prinsip-prinsip coaching diantaranya, ya kan? Ada kemederaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan pada coaching kali ini? Ya, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan, Pak, tentunya saya akan mengembangkan kompetensi inti daripada proses coaching ini yang meliputi kehadiran penuh, ya, terus mendengarkan aktif, dan nantinya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan yang kedua nih Pak ya, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik? Ya, baik, kompetensi secara spesifik yang akan saya kembangkan, Pak. Yang pertama sekali yaitu kompetensi berkehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Karena saat kita menjadi coach dan kita menerapkan kompetensi inti mendengarkan aktif, itu kita bisa menggali lebih dalam permasalahan yang dihadapi oleh si coach tersebut. Oke Pak Jar, ini pertanyaan yang terakhir Pak Jar. Indikator bagaimana yang ingin Pak Jar kembangkan? Ya, tentu berbicara indikator, yang pastinya saya ingin menemukan solusi ya dari permasalahan yang dihadapi coach, dan berharap nantinya kami bersama-sama bisa menyelesaikannya. Oke, ini saja yang bisa saya tanyakan dulu. Silakan dilanjutkan dalam proses coachingnya Pak. Ya, terima kasih Bapak. Oke. Assalamualaikum Mbak Sri. Waalaikumsalam Pak Jal. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, alhamdulillah Mbak Sri. Tapi ini kayaknya ada sedikit nih Bu Misri ya, yang membuat Bu Misri kelihatan tidak seperti biasanya nih. Iya Pak Jar, itulah sebenarnya kan saya memang ada sedikit masalah. Ya. Namun saya bingung Hmm. harus mengutarakan kemana. Kira-kira apakah Bapak ada waktu? Mohon maaf Pak Jar sebelumnya jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Insya Allah Bu Misri. Kalau waktu untuk Bu Misri selalu ada. Insya Allah. Iya, alhamdulillah, terima kasih Pak Jar sebelumnya. Jadi begini Bapak ya, Ya. beberapa hari belakangan ini saya sudah tidak nyaman. Pikiran saya nggak tenang dan saya juga kepikiran dengan masalah yang sedang saya hadapi sekarang. Berarti Bu
Misri dalam beberapa hari ini merasa tidak nyaman ya, ada yang mengganggu di pikirannya. Iya, benar sekali Pak. Ya, jadi kira-kira ini apa nih yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bu Misri? Apa nih yang Bu Misri harapkan dari percakapan kita? Gini Pak, saya berharap akan mendapatkan ketenangan. Setelah nanti saya bisa menceritakan kepada Bapak Ya. keluh kesah yang sedang saya alami sekarang ini. Berarti Bu Misri dalam percakapan ini ingin mendapatkan kembali kenyamanan Bu Misri Iya, ya. benar sekali, Ya. Pak. Baik. Kira-kira ada hal nggak yang ingin didapatkan dari percakapan kita? Saya juga berharap mendapatkan solusi dari masalah saya, dan saya berharap bisa tenang dan lega di saat saya mengajari anak didik saya nanti. Ya, semoga nanti dalam percakapan kita ini, dalam proses berjalan, kita dapat menemukan pemecahan masalahnya. Ya, Iya, Pak. amin. Jadi sekarang nih Bu Misri, langsung saja nih ya. Iya. Ini saya ingin juga nih mendapatkan cerita lengkapnya ini seperti apa nih, Bu Misri? Jadi begini Pak, Ya. rasanya saya mau mengundurkan diri Pak dari pekerjaan tambahan saya di sekolah. Jadi ini sudah sampai pada kata pengunduran diri, ini sepertinya masalahnya semakin rumit nih Bu Misri. Ini bagaimana bisa nih? Ini apa yang membuat Bu Misri sampai berpikiran seperti itu? Begini ceritanya Pak, Ya. udah setahun ini saya merasa terbebani dengan pekerjaan tambahan saya di sekolah. Bapak tahu kan, saya juga di samping menjadi guru, saya juga menjabat sebagai ketua literasi. Pada awalnya memang saya santai, Ya. tapi sekarang saya merasa terbebani dengan begitu banyak tugas yang ada di sekolah yang dilimpahkan kepada saya. Berarti itu permasalahan. Berarti ini kalau saya tangkap Bu Misri, berarti ini kepala sekolah memang mempercayai Bu Misri mampu melakukan itu ya. Iya. Ini apakah sudah dibicarakan dengan atasan Bu Misri? Iya Pak, sudah. Iya. Kalau kata kepala sekolah, beliau bukan tidak mengizinkan, tapi saya harus membantu kegiatan ini. Dan sebelum mengundurkan diri dari tugas saya sebagai ketua kegiatan literasi itu, Ya. saya harus mencari orang Pak yang mau menggantikan posisi saya. Saya pikir memang benar juga apa yang dikatakan kepala sekolah, karena bagaimanapun saya juga harus memikirkan kebaikan untuk sekolah saya juga. Iya, Begitu, ini Pak. ya saya melihat ini atasan Bu Misri ini mempercayai Bu Misri ini untuk melaksanakan kegiatan, berarti kan Bu Misri dianggap mampu ini. Ini kalau dengan mengganti dengan orang lain ini, apakah nanti atasannya nggak keberatan? Saya rasa tidak Pak. Apalagi saya sudah menjelaskan permasalahan saya begitu detail sama beliau. Lalu tanggapan beliau bagaimana? Apa responnya? Ya, saya senang dengan tanggapan yang diberikan oleh kepala sekolah kepada saya. Tanggapannya sangat baik dan saya berusaha untuk jujur menyampaikan masalah yang sedang saya hadapi kepada beliau. Bahwa selama ini ketika saya mengerjakan tugas sebagai ketua literasi, saya memang terasa terbebani. Ya, kadang sampai tidak ada waktu untuk keluarga saya, Pak. Ya, saya terus terang kalau saya sudah tidak sanggup. Oh iya, baik Bu. Jadi ini pelan-pelan saya sudah menangkap nih permasalahannya nih Bu Misri ya. Jadi ini kalau boleh tahu nih Bu Misri. Jadi kegiatan yang Ibu Misri jalankan itu terasa berat lah, apa karena beban yang begitu banyak. Jadi ini kira-kira apa nih yang Ibu lakukan di kegiatan Ibu selama menjabat sebagai apa tadi ketua literasi? Literasi, Ya. ya, Pak. Apa nih kegiatannya nih? Seperti yang saya ceritakan tadi Pak, Ya. yang sudah saya ceritakan sama Bapak, Mhm. saya selain ketua literasi, saya juga mesti ngajar. Dan saya jadi wali kelas juga. Selain itu ada yang paling penting juga dalam hidup saya, yaitu keluarga saya Pak yang harus saya urus. Ya tapi kalau menurut saya Bu, ini jangan sampai kepada tahap pengunduran diri nih Bu. Ini apakah nggak ada jalan lain nih Bu? Menurut saya Pak, itu adalah jalan yang terbaik yang saya tempuh. Selain itu juga
saya ingin teman-teman saya bisa mengikuti jejak saya sebagai ketua literasi, biar ilmu mereka itu juga bertambah seperti itu. Ya sebenarnya bagus sih Bu ya, bagus karena kita juga memberdayakan teman-teman ya, teman-teman. Tapi sebenarnya kalau Ibu sudah ceritakan kepada atasan dan atasan merespon dengan bagus, Pak, sehingga atasan Ibu tidak berpikir negatif, ya kan? Jadi sebaiknya memang setiap hal yang kita pendam itu memang harus kita utarakan. Ya, Iya Pak, ya benar sekali. Kenapa saya menceritakan yang sebenarnya kepada beliau? Ya karena mengingat supaya saya merasa nyaman dengan tindakan saya, Iya. dan tidak ada prasangka yang tidak mengenakan di kemudian hari. Iya, ini poin pentingnya nih Bu Misri yang saya tangkap ini, kita ini penting nih untuk bersikap jujur. Iya benar Ya. Pak. Ya, setiap apa yang kita alami itu harus kita utarakan. Iya. Ya. Jadi mengatakan jujur ya tentang masalah yang kita hadapi itu mungkin nanti atasan juga bisa makluminya. Iya, saya pikir memang benar Pak. Kita harus bisa mengambil sikap yang tepat dengan masalah yang kita alami, Iya. dan kita harus jujur dengan apa yang kita rasakan. Iya, mesti. Baik. Jadi ini dari cerita panjang lebar tadi ini, setelah Ibu ceritakan ini bagaimana nih apa perasaan Bu Sri? Terus terang Pak, saya sekarang merasa nyaman dan lega Iya. karena sudah mengutarakan isi hati saya yang selama ini saya pendam. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Pak. Ya. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain menjadi agak terbengkalai juga. Oh, begitu ya. Jadi apa nih apa kira-kira yang membuat Bu Misri merasa masih resah nih selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena waktu saya cerita sama kepala sekolah, beliau bilang boleh ibu mengundurkan diri, tapi harus ada atau harus mencari penggantinya Pak. Ya, berarti ini bisa kita simpulkan ini, jadi membuat merasa tidak nyaman itu ya ketika kepala sekolah itu menyuruh ibu mencari pengganti ya. Iya Pak, Ya. benar sekali. Baik. Seharusnya kan pada saat itu saya tidak seharusnya saya harus bilang saya tidak bisa mencari pengganti saya kepada kepala sekolah. Ya, jadi kalau menurut saya nih Bu ya, untuk mengatasi masalah ini, Ibu bisa mencari teman sejawat ya, rekan sesama anak guru. Nanti jika waktunya memang sudah diperlukan, nanti orang itu bisa menggantikan Ibu. Iya Pak, mudah-mudahan ya. Jadi baik Bu Misri, ya semoga apa yang diharapkan di percakapan ini bisa terlaksana ya. Jadi setelah kita melakukan percakapan ini, apa yang sudah kita bahas ini, bagaimana nih rencana Ibu nih? Iya Pak, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Kemudian mungkin beliau akan memberikan saya solusi. Ya. Bagus tuh ya. Lalu hal lain apa nggak? Ada nggak yang ingin dilakukan Bu Misri? Gini, saya berencana bahwa saya juga akan menemui teman sejawat saya, Ya. dan saya akan menjelaskan kepada rekan sejawat secara baik-baik. Kemudian terkait proses untuk menjadi ketua literasi, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan berbagai cara untuk membantu teman saya. Di samping itu Pak, juga saya meminta saran kepala sekolah mengenai bagaimana baiknya lah. Ya. Terus dengan pekerjaan Ibu gimana nih selanjutnya? Iya Pak, setelah ini saya mencoba untuk menjalankan tugas saya seperti biasa, mengajar, dan mungkin pada saat ini juga masih menjabat sebagai ketua literasi, biarpun saya merasa lelah dan capek. Tapi saya bertekad bahwa saya bisa mengajari dan mendampingi teman sampai ia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan saya dapat melepaskan pekerjaan saya itu dengan baik pula kepada teman saya ini, biarpun tidak bisa
semena-mena, walaupun bagaimanapun saya tidak bisa semena-mena dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepala sekolah kepada saya, Pak. Luar biasa Bu Sri ya. Jadi langkah penyelesaian yang Ibu rencanakan itu, yang sudah Ibu ambil, menurut saya sudah sangat bagus Bu. Ya, saya setuju pada dengan ini Ibu. Alhamdulillah Pak, syukurlah Pak. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah. Ya. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, apalagi Pak sudah berurusan dengan tanggung jawab kita, takutnya nanti malah jadi amburadul. Alhamdulillah. Jadi dari percakapan itu tadi saya sudah Bu Yusri sudah sangat senang ya mendengar langkah-langkah yang akan Ibu jalankan, terus Ibu pun juga mengutarakannya panjang lebar. Saya rasa sudah sangat luar biasa. Jadi untuk kedepannya nih Bu Misri, jadi dari yang direncanakan tadi nih, komitmen apa nih yang akan Ibu perjalankan untuk mencapai rencana tadi? Iya Pak Jal, mengenai hal itu secepatnya saya akan menuntun teman saya. Malahan sekarang ini sudah mulai pelan-pelan saya ajari satu persatu tentang apa yang harus dikerjakan. Iya. Kalau untuk dukungan untuk melaksanakan komitmen itu ini bagaimana Bu Misri? Terkait masalah ini Pak Jal, ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman guru yang lainnya sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Ya, seperti itu Bu ya. Bagus Bu. Jadi semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, dan apa yang direncanakan ini dapat terlaksana tentunya ya, dan Ibu nantinya dapat bekerja dengan suasana yang nyaman ya tentunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga terima kasih banyak Pak Jal atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya sudah merasa enakan dan lega. Sudah plong ya? Sudah plong. Ya. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk yang lainnya, Bapak. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah Bu ya. Mohon maaf Bapak, kebetulan saya ada janji dengan wali murid, Ya. jadi saya mohon izin dulu ya. Ya Bu, silakan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jal, kita telah melakukan proses coaching tadi ya. Ya. Sebelum penutup, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Jal lakukan terhadap proses coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Ya, terhadap apa yang sudah saya lakukan, Pak John, jadi saya sudah melaksanakan kompetensi inti daripada proses coaching, meliputi kehadiran penuh, Ya. mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan secara berbobot, dan Ya. saya juga menerapkan alur cerita yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Tentunya indikator yang saya rencanakan sudah tercapai. Saya sudah menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach. Oke Pak, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur cerita, ya, dan juga berusaha menggali Ya, dan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. ya, untuk menemukan permasalahan, solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Oke, ini saja Pak Jal yang bisa kita lakukan ya, yang kita bicarakan kali ini. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak John. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak John, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya. Iya. Baik Pak John, sebagaimana sudah kita sepakati kemarin, bahwasannya Bapak hari ini akan melaksanakan praktik coaching. Saya di sini akan melihat, mengamati, dan juga menilai praktik yang akan Bapak lakukan dengan Pak Rijal Masdi ya, kalau tidak salah. Iya, betul Bu. Insya Allah pada hari ini saya bertindak sebagai pengamat
dengan praktik coaching menggunakan alur tirta, di mana nanti ada tujuan, kemudian juga ada identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab seperti itu Bapak ya. Iya, iya, iya. Namun sebelum kita melakukan observasi coaching pada hari ini, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait perencanaan coaching yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama Pak John, saya ingin bertanya kompetensi coaching apa yang ingin nantinya akan Bapak lakukan? Yang pertama Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Pak John, baik. Berarti kompetensi yang ingin Bapak kembangkan hari ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Begitu ya Pak John? Iya. Kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan, mudah-mudahan nanti insya Allah bisa terlaksana dengan baik dan maksimal. Baik Pak John, saya akan bertanya pertanyaan kedua. Kompetensi mana nanti yang secara aktif dan juga spesifik yang akan Bapak lakukan? Kompetensi yang perlu saya kembangkan nanti yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu kira-kira. Berarti di sini ada dua kompetensi ya Pak ya. Iya, iya. Kompetensi yang dikembangkan yang lebih spesifik itu yaitu mendengarkan secara aktif Ya, dan betul. mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, betul. Selanjutnya izinkan saya mengajukan pertanyaan ketiga. Pertanyaan saya, adakah indikator dari pencapaian tujuan pengembangan yang ingin dicapai dari proses coaching hari ini Pak? Saya sebagai coach yang nanti pada saat melakukan coaching, saya sebagai coach dan nanti Pak Rizal masih sebagai coach bisa menemukan solusi atau permasalahan yang bisa menemukan solusi atau permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian masalahnya. Oh ya, jadi indikator pencapaian itu adalah supaya coach nanti bisa menemukan sendiri Ya. solusi atau permasalahan yang dihadapi. Begitu Bapak ya? Ya, betul. Ya, mungkin hanya 3 pertanyaan yang saya ajukan. Semoga coaching ini bisa terlaksanakan dengan maksimal. Proses Amin, coaching amin, ini amin. pun bisa memberikan manfaat untuk keduanya, memberikan pembelajaran yang mungkin tersirat di dalam percakapan coachingnya. Mungkin Bapak sudah bisa kita mulai proses coachingnya ya. Ya, Di sini saya sebagai pengamat, saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Bapak lihat sebelumnya, gitu Pak ya. Ya. Ya baik, sudah bisa dimulai proses coachingnya dengan Bapak Rizal Masdi. Terima kasih Bapak John. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Jar. Waalaikumsalam Pak John. Apa kabar hari ini Pak Jar? Sehat Pak John seperti biasa Pak John. Oh iya, kemarin saya mendapat kabar dari WA bahwa Pak Jar punya masalah ya? Ya, itulah kemarin Pak John kan, jadi saya sedikit bimbang nih, galau, makanya inisiatif saya langsung WA Pak John, minta waktu hari ini Pak John. Bisa nggak kira-kira diceritakan masalah Pak Jar yang Pak Jar hadapi? Ya jadi gini Pak John. Kemarin Pak John saat saya melakukan pembelajaran di kelas 7. Jadi di awal memang itu kesalahan saya Pak John. Di awal saya tidak melakukan asesmen diagnostik Pak John. Saya tidak memetakan kemampuan siswa. Iya. Jadi setelah akhir pembelajaran itu baru saya temui bahwa ada 2 siswa saya yang belum bisa baca Pak John. Otomatis kan tujuan pembelajaran di hari itu tidak tercapai untuk semua siswa. Iya, Begitu iya. Pak John. Jadi dari cerita Pak Jar itu bahwa ada salah seorang ya? Ada 2 orang. Ada 2 orang siswa di kelas Pak Jar yang tidak mampu membaca. Iya. Sehingga
karena kesalahan Pak Jal tidak melakukan diagnosis awal sehingga mereka tidak mampu melakukan proses pembelajaran selanjutnya. Ya, Apakah ya. begitu Pak Jal? Ya, begitu Pak Jan. Kemudian berangkat dari masalah tadi Pak Jal, Ya. ya. Kira-kira Pak Jal ingin seperti apa? Mengkondisikan seperti apa kira-kira? Ya, ya sebagai seorang guru pastinya siswa yang melaksanakan pembelajaran itu Pak Jan, ya yang kita inginkan itu kan memahami apa yang kita sampaikan sehingga tujuan pembelajaran ataupun indikator pembelajaran pada hari itu ya tercapai semuanya, seperti itu Pak Jan. Begitu ya? Ya. Luar biasa Pak Jal, mantap itu Pak Jal ya. Jadi setelah Pak Jal lakukan itu, kira-kira ada perubahan tidak Pak Jal? Ataupun begini, istilahnya begini, setelah Pak Jal melakukan kegiatan tersebut, bagaimana perubahan dan keinginan Pak Jal bagaimana terhadap siswa bermasalah tersebut? Ya, Pak John, tentunya saya berkeinginan dan berharap siswa yang melaksanakan pembelajaran dengan saya itu mampu memahami apa yang saya sampaikan, ya, dan mencapai tujuan pembelajaran di hari itu tentunya. Begitu Pak Jal ya. Jadi dari cerita Pak Jal menginginkan siswa tersebut mendapat pemahaman atas kesukaan Pembelajaran yang dilakukan. pembelajaran yang dilakukan oleh dia sendiri, ya kan begitu kan. Kemudian pertanyaan ini, ada pertanyaan penting nih ya Pak Jal ya. Langkah-langkah yang sudah Pak Jal lakukan terkait masalah tersebut, kira-kira apa bisa diceritakan? Ya, jadi setelah saya tahu bahwa ada siswa yang belum sepenuhnya bisa membaca ya Pak John ya. Ya. Berarti kan kemampuan literasinya itu masih terbatas Pak John ya. Itulah saya juga heran nih mengapa sudah sampai di kelas 7 Ya. masih ada siswa yang belum bisa baca. Jadi kemarin saya berinisiatif Pak John untuk melakukan pendekatan secara personal dengan siswa tersebut. Saya gali latar belakangnya, Ya. termasuk ke latar belakang keluarganya, bagaimana kesehariannya. Memang dari pengakuan mereka Pak John, untuk belajar di rumah itu, Ya. apalagi belajar membaca itu memang tidak pernah dilakukan. Jadi mereka hanya mendapatkan proses pembelajaran itu cuma di sekolah saja. Otomatis itu kan waktu yang singkat Pak John. Kalau di sekolah, kalau tidak didukung oleh keluarga di rumah, jadi siswa itu saya rasa tidak akan mampu. Jadi setelah mencermati permasalahan itu Pak John, kemudian saya langsung melakukan pendekatan dan nantinya saya ada rencana ini yang ingin saya lakukan terkait itu Pak John. Jadi Pak Jal sudah melakukan upaya secara optimal, begitu kan? Tetapi hasilnya belum maksimal, begitu kan Pak Jal kan? Jadi Pak Jal sebagai manusia kita jangan putus asa dulu, ya kan? Setiap masalah bisa kita selesaikan, ya kan? Dengan melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang berpusat kepada peserta didik, Ya, betul. membangun motivasi mereka agar mereka mau belajar dengan sungguh-sungguh, ya kan? Ya. Gitu Pak Jal kan? Ya Pak John. Kemudian kira-kira tindakan-tindakan apa yang akan Pak Jal lakukan? Ya, jadi Pak John, saya dalam menghadapi masalah itu Pak John, saya terpikir ini siswa yang seperti ini memang tidak harus selalu disatukan dengan siswa yang lain nih Pak John, Iya, yang iya. sudah memiliki kemampuan. Mereka berdua ini harus ada kelas khusus nih Pak John, Iya. ya. Apakah nanti kita manfaatkan waktu di sela-sela jam istirahat ataupun di pokoknya saya akan mencari celah waktu untuk membimbing khusus mereka ya. Oh. Yang 2 orang nih Pak John. Iya, iya. Ya, mungkin nanti saya panggil ke ruangan saya nanti gitu kan, saya ajari mereka membaca, mungkin dengan kelas khusus lah seperti itu Pak John, bimbingan khusus ya. Oke, ide bagus itu Pak. Itu perlu dicoba itu Pak. Iya, terima kasih Pak John. Iya, mantap sekali. Semangat Pak Jal. Jadi dari
dari cerita tadi, mari kita melangkah kepada tindakan ya, planning tindakan ya. Tadi Pak Jal punya 3 murid ya, Dua. dua murid terkait masalah yang tadi kan, Ya literasi. yang kira-kira jadwal pelaksanaan yang akan Pak Jal lakukan itu kapan Pak? Ya, itulah Pak Jon, seperti yang saya sampaikan tadi Pak Jon. Saya akan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ini yang baru terpikirkan di benak saya Pak Jon. Ini saya akan memanfaatkan waktu jam istirahat mereka. Saya ambil barang 5 menit ya, namun secara kontinu Pak Jon. Ya, Setiap ya, hari dapat dilakukan. Saya yakin mereka akan bisa. Oke, mantap, luar biasa Pak. Dari percakapan kita, ya Pak Jal kan, kira-kira ada nggak yang kira-kira menurut Pak Jal yang bermanfaat? Ya pasti Pak Jon ya. Yang namanya sebuah unek-unek itu kalau tidak dikeluarkan itu akan membeku ya istilahnya Pak Jon. Tapi dengan percakapan yang seperti ini, saya rasa saya lebih terbuka dan mendapatkan inspirasi baru. Iya. Jadi oke, kalau begitu Pak Jal, berarti Pak Jal semangat. Alhamdulillah masalah yang Pak Jal tadi dianggap masalah sekarang sudah terpecahkan. Oke, sekarang kalau begitu selamat beraktivitas Pak Jal. Semoga Terima kasih, Pak Jal. berhasil dan lancar Ya. ya. Salam sukses selalu buat Pak Jal. Oke Pak Jal. Baik, terima kasih Pak Jon atas waktunya. Saya sekarang sudah plong Pak Jon ya. Ya. Sudah plong dan saya sudah bersemangat kembali Pak Jon untuk menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Terima Ah, kasih Pak atas waktunya. Ya, sedikit lagi Pak. Ya. Nanti kalau sudah seandainya Bapak sudah melakukan tindakan, Ya. jadi jangan lupa kabarin saya bagaimana hasilnya ya Pak. Siap Pak Jon. Oke. Terima Baik, kasih. terima kasih Pak Jon. Terima kasih kepada Bapak Jon dan Pak Rizal Mardi atas praktek coachingnya. Izin saya kembali bertanya kepada Bapak, kira-kira indikator apa yang menjadi pencapaian kompetensi yang diinginkan di coaching tadi? Jadi di coaching tadi Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Tirta, dengan alur Tirta dengan tujuan mengidentifikasi masalah dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh coaching ya. Nah, gitu Bu. Iya Bapak, berdasarkan pun yang saya amati tadi, semua proses coaching sudah berjalan sangat baik, di mana alur tirtanya pun mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab sudah terstruktur kalimatnya. Iya. Dan pertanyaan juga sudah berbobot, dan juga pertanyaan yang tidak membebankan. Iya. Serta mengalir seperti percakapan sehari-hari. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bu. Baik Bapak, kira-kira ada satu pertanyaan lagi dari saya. Kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching barusan yang sudah Bapak lakukan dengan Pak Rizal Masdi? Tadi kalau menurut saya kompetensi yang perlu saya kembangkan nanti itu yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kenapa demikian? Tadi saya menilai sendiri pertanyaan problematik yang saya berikan itu bukan kurang bobot, tapi tidak membawa si coaching terarah. Makanya ke depan nanti akan membuat Pertanyaan yang lebih berbobot. Pertanyaan yang lebih berbobot, begitu Bu. Ya, jadi menurut saya Pak, pencapaiannya pun sudah bagus untuk praktik coachingnya. Baiklah Pak Jon, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek percakapan coaching dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam